Kami ada di Polda Lampung. Hari ini kita akan menyaksikan konferensi pers atas penetapan sindikat perdagangan gelap narkotika dan TPPU Jaringan Internasional Freddy Pratama, hasil operasi bersama Polri dengan Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, USD, dan instansi terkait. Baik, untuk lebih jelasnya apa hasil pengungkapan daripada jaringan narkoba internasional tersebut, kita ikuti bersama. Ditres Narkoba Polda Lampung bersama Bareskrim Polri secara telekonferensi menggelar konferensi pers pengungkapan sindikat perdagangan gelap narkotika dan TPPU Jaringan Internasional Freddy Pratama. Hasil operasi bersama Polri dengan Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, USDEA, dan instansi terkait pada Selasa 12 September 2023 siang. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam siaran persnya secara virtual mengatakan bahwa jaringan sindikat narkoba Freddy Pratama merupakan jaringan gembong narkotika internasional terbesar. Terbukti hasil dari pengungkapan res narkoba Bareskrim Polri dan jajaran bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 ada 408 laporan polisi dan berhasil diamankan barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu yang berafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Adapun aset TPPO yang berhasil disita yang akan dikoordinasikan oleh pihak polisi Thailand adalah senilai 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPO jumlahnya cukup fantastis, yaitu senilai 10,5 triliun selama tahun 2020 hingga 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka berjumlah 884 dari periode Januari 2020 hingga September 2023 dari jumlah kasus jaringan Freddy Pratama selama tahun 2020-2023 tersebut. Nyawa yang berhasil diselamatkan berjumlah 51 juta jiwa lebih. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa tersangka APS selebgram asal Palembang yang tadinya berada di Nusa Kambangan berhasil dibawa ke Lampung untuk pengungkapan lebih lanjut. Hasil dari pengungkapan tersangka APS diduga ikut menikmati hasil dari bisnis penjualan narkoba suaminya berinisial K dari yang bersangkutan. Kita sudah berhasil menyita 4 rumah milik APS, kemudian 1 Alfamart milik APS, dan ada 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis. Dalam mengungkap jaringan narkoba internasional Freddy Pratama ini, kami dari Polri membentuk tim gabungan yang dikomandoi langsung Kabareskrim dan melibatkan beberapa Polda. Untuk diketahui bahwa Lampung merupakan gerbang Sumatera jalur lintasan menuju ke Pulau Jawa, jadi sangat beresiko tinggi akan peredaran narkoba. Total barang bukti hasil tangkapan kasus narkoba dari data yang kami miliki di Polda Lampung dari akhir tahun 2021 hingga sekarang sebanyak 392 kg sabu-sabu dengan 9 laporan polisi, dan yang sekarang sedang ditangani yaitu sebanyak 99 kg sabu-sabu dengan terbagi dalam 4 laporan polisi. Dari Provinsi Lampung Suryanto dan kameramen Rofif Palapa TV melaporkan. Terima kasih. Saat kita melakukan penangkapan terhadap mereka, malah bukti itu berkembang, maka bisa dibuka jaringan ke bawah. FR 25 tahun, AA 34 tahun, MAR 28 tahun, KI 49 tahun, TPS 31 tahun, YP 47 tahun, DS 31 tahun, ACA 32 tahun, MFN 35 tahun, RL 35 tahun, MRM 23 tahun, BF 29 tahun, AM 23 tahun, LG 32 tahun, AG 33 tahun, KU 22 tahun, AQ 20 tahun, US 20 tahun, SSB 22 tahun, ATA 19 tahun, dan ini yang di belakang HY 37 tahun, KD 43 tahun, MN 31 tahun, dan tadi yang selebgram merupakan APS 25 tahun. Pergerakan personil pun menjadi lebih efektif dan efisien, menangkap jaringan hingga ke luar negeri. Kita berkoordinasi jadi lebih mudah di setiap lapisan, di setiap wilayah. Dan untuk wilayah Lampung sendiri, rekan-rekan, kita urut dari jaringan mereka dan nyambung, baik itu tangkapan-tangkapan yang sebelumnya di wilayah Lampung. Total yang kita dapat barang bukti dari data yang ada sejak tahun 2021 akhir sampai dengan sekarang, ada total 392 kg sabu-sabu yang ditangani di Polda Lampung. Berbeda-beda
yang di total dari 7 saja yang ada di sini. 7 saja itu 1.285. Dan jikalau digabung dengan yang sudah ada di Barreskrim 13 mobil, jatuhnya sekitar 4.300.000.000. Itu dari kendaraan saja. Sehingga 15 miliar ditambah 4.300.000.000, totalnya 19.300.000.000 rupiah. Saya rasa sudah jelas semua ya. Dan sebelumnya dia tersangkut perkara 2000, kita mengungkapnya ya, dari tahun 2019. Sore hari ini kita akan sedikit lagi memberikan penjelasan terkait pendalaman kasus jaringan internasional Freddy Pratama yang setelah dilaksanakan press conference di Mabes Polri. Tadi sudah kita saksikan bersama press conference yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim, didampingi oleh tadi ada Pak Kapolda Lampung, ada Pak Sijen Pas, ada juga dari PPATK dan sebagainya. Nah, saat ini bersama kita sudah ada Pak Wadir Narkoba yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus APS Telegram yang ada di Polda Lampung. Kami persilakan untuk Pak Wadir. Dari sindikat Freddy Pratama, yaitu jaringan narkoba yang sudah berjalan sejak tahun 2009 hingga 2023. Dan di sini kami dari pihak Polri membentuk Satgas Gabungan dikepalai oleh Kabareskrim, langsung bawa kendali Kabareskrim, di mana kita juga di sini ada beberapa Polda yang dilibatkan dan juga stakeholder terkait. Dan seperti rekan-rekan ketahui bahwa Lampung merupakan jalur lintas dari Sumatera, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, sehingga beresiko sangat tinggi terhadap peredaran narkoba, baik itu yang diedarkan di Pulau Jawa maupun yang diedarkan di Pulau Sumatera sendiri, khususnya di Lampung. Karena berdasarkan data yang kita miliki, narkoba tersebut masuk dari luar negeri. Kita tahu bersama sejak lama, dan ternyata itu dijadikan peluang bagi para pelaku narkoba. Mabes Polri di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Nah, kalau dari Polda Lampung sendiri memperlihatkan TSK atau barang bukti juga nggak sih? Barang bukti dan TSK sudah dikirim juga ke Mabes Polri, jadi nanti bisa mengikuti kegiatan rilis ini. Nanti ada live streaming dari akun media sosial resmi Divisi Humas Polri di IG-nya. Silahkan nanti teman-teman media untuk bisa nonton bareng atau melihat langsung live streaming kegiatan press conference di Mabes Polri. Kalau untuk TSK-nya ada berapa sih Bu? Perkiraan Bu? Yang ditangani oleh Polda Lampung sendiri?